asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya lah kita senantiasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan berusaha belajar atau mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ditambah al-mubasyirat, agar kita bisa berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki Allah, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena hanya ada satu jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan jalan yang lain adalah menyesatkan. Maka kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau yang pernah beliau tempuh, yaitu yang diikuti oleh para sahabatnya. Maka kita umatnya, yaitu generasi terakhir, generasi paling ujung, yaitu yang berada di akhir zaman. Maka kita jika ingin selamat, maka harus mengikuti jalan yang terdahulu, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita akan berusaha untuk menempuh jalan itu, yaitu melalui Al-Quran dan hadis dengan pemahaman-pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama. Kemudian kita ada tambahan, yaitu al-mubasyirat. Maka kita mengikuti al-mubasyirat, yaitu petunjuk di akhir zaman. Petunjuk inilah yang sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Makanya kaum muslimin hari ini tidak mempunyai cahaya, karena tidak mempunyai petunjuk. Jadi gelap, karena semua mengikuti pendapatnya sendiri-sendiri, atau maksudnya pendapatnya ulamanya. Di antara kelompok-kelompok itu ada ulama-ulamanya, jadi mengikuti pendapat mereka. Makanya banyak jalan. Satu pembahasan, satu ayat atau satu hadis dipahami dengan berbagai macam penafsiran, sehingga kita yang umat yang di bawah itu menjadi bingung karena pertikaian para tokoh-tokoh ini. Makanya kita bisa paham, kita bisa mengetahui jalan yang lurus itu, yaitu dengan melihat Al-Quran dan hadis, kemudian penambahan mubasyirat, yaitu mempertengahkan pendapat-pendapat itu. Contohnya pendapat yang pernah diperdebatkan oleh para ulama tentang syirik, tentang memajang foto atau gambar di rumah, ya, atau di jalan-jalan. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan bahkan mengandung berkah kalau kita pajang di rumah. Malaikat akan berbondong-bondong masuk ke rumah kita. Dari pertikaian ini yang tidak pernah tuntas ujungnya, maka kita mengetahui bahwa dari mubasyirat yang benar adalah memajang foto, baik di rumah, di kantor, dimanapun, maka itu menjadi syirik, ya, tidak mendatangkan keberkahan. Bahkan malaikat rahmat tidak akan masuk kepada rumah yang ada
gambar, yang tidak ada gambar ya. Jadi bagaimana akan masuk malaikat ke negeri yang penuh dengan gambar? Dimanapun banyak patung-patung yang dibuat, baik besar maupun kecil. Makanya doa-doa kaum muslimin tidak sampai hari ini. Makanya umat muslim tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis, kita itu banyak tetapi menjadi bahan mainan. Nah, itu seperti kita makanan yang dihidangkan, umatnya banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan. Doa-doa kita tidak diangkat karena kita melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengutus mujadid untuk memperbaharui agama ini, yaitu memperbaharui ketauhidan kita. Bagaimana sesungguhnya Islam itu ya, yang tauhid yang benar, yaitu yang pertama, yaitu atau yang paling dasar, yaitu tauhid. Memperbaiki tauhid agar Allah menolong kita. Nah, kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan petunjuknya lah kita bisa berada di atas jalan yang lurus. Kita tidak mengetahui sholat ya, kita hanya membaca dalam Al-Quran sholatlah kalian, tapi kita tidak mengetahui sholat bagaimana sholat itu. Makanya dalam hadis lah kita mengetahui sholat atau wudhu, haji, dari hadis lah, dari perkataan-perkataan beliau lah, atau amalan-amalan beliau lah yang dilihat para sahabat, kita bisa mengetahui amalan-amalan itu. Jadi Al-Quran hanya menulis atau mengatakan sholat saja, kemudian berhajilah. Maka cara-caranya yaitu disampaikan oleh Nabi. Maka sewajarnya lah kita memohonkan sholawat, memanjatkan sholawat atasnya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mati ya? Masa enggak? Udah. Baik, kita masih dalam bab ya, yaitu Dajjal itu muslim dan alim, yaitu muslim dan alim. Dan kita masih dalam bab, yaitu karena Dajjal seorang muslim dan alim, maka banyak pembantunya, yaitu orang-orang muslim. Banyak pembantunya orang-orang muslim yang tidak sadar bahwa mereka adalah pembantu Dajjal ya, pembantu Dajjal, yaitu para tokoh-tokoh yang tidak berada di jalan yang lurus, yang mereka tersesat dengan pemikiran-pemikirannya. Kita masih berada di bab keempat, yaitu dua pihak yang bisa melihat Dajjal dan para pengikutnya. Para pengikutnya ini adalah tokoh dan umatnya ya, dan para pengikutnya. Nah, kemarin kita sudah membaca ayat Al-Quran, ada hadis ya, kita pernah membaca hadis bahwasanya di antara kedua mata Dajjal itu tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya dan bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Kita sudah membahas yaitu orang mukmin, siapa aja, siapa mereka orang mukmin itu, yaitu orang mukmin adalah yaitu mereka yang tidak
ragu-ragu, yaitu yang tidak ragu-ragu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian melakukan dengan amal soleh. Makanya kita melihat bagaimana para sahabat dahulu mengikrarkan imannya itu ya, bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tetapi dengan amal soleh. Seperti yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika datang perintah jihad maka beliau membawa seluruh hartanya, yaitu berjihad dengan harta dan jiwanya. Orangnya berangkat juga, orangnya berangkat. Kemudian Umar juga demikian, yaitu membawa hartanya separuh dan jiwanya. Maka jika kita ingin mengikuti jejak mereka, maka kita pun harus seperti mereka, yaitu seperti para sahabat. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh ragu-ragu dan kita berjihad dengan harta dan jiwa kita. Apakah kita sudah berjihad dengan harta dan jiwa kita? Yaitu kita sendiri yang mengetahui apakah kita sudah melakukannya. Maka dengan kita termasuk orang yang melakukan ini berarti kita mukmin. Maka jika kita termasuk orang yang mukmin, maka insya Allah kita bisa melihat Dajjal dari jalan ini. Memang ini berat ya, karena harta kita sayangi. Kemudian jiwa juga kita sayang ya, kita takut mati mungkin seperti itu ya. Makanya mari kita buktikan bersama-sama keimanan kita. Kita melihat keimanan kita, baik yang di Tanah Uzlah maupun yang di luar sana, baik dari kelompok NU, Muhammadiyah, Thariqah, Jamaah Tabligh, Salafi, atau Persid, terserah orang kelompok mana saja. Mari melihat diri kita, apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu kita berkorban dengan jiwa dan harta kita. Mungkin ada satu kisah lagi ya yang sangat mengagumkan kita ya, yaitu dari sahabat Suhaib Ar-Rumi, yaitu atas sahabat Suhaib bin Sunan Ar-Rumi ya. Ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, ingin hijrah, maka dihadang oleh orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir mengatakan bahasanya dahulu kamu tidak mempunyai apa-apa katanya, tapi kamu akan pergi membawa hartamu. Maka sahabat beliau ini, sahabat Rasulullah ini, Suhaib Ar-Rumi, yaitu mengatakan, sukakah kalau aku tinggalkan hartaku, kemudian kalian lepaskan aku pergi ke Madinah? Maka mereka orang-orang kafir menyetujui, dan akhirnya sahabat ini meninggalkan seluruh hartanya, membuktikan imannya. Bagaimana dengan kita coba? Kita disuruh berinfak hanya mengeluarkan 100.000 aja masih sayang. Sahabat ini dengan keimanannya melepas semua hartanya, ditinggalkannya, hijrah dari Mekah ke Madinah untuk meyakinkan imannya, membuktikan imannya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan harta, kemudian mengorbankan hartanya dan jiwanya demi Allah dan Rasulnya. Rasulullah memuji beliau ini ya, dalam hadisnya ya,
Katanya Robiha Suhaib, Rohiba Robiha Suhaib, katanya sungguh beruntung Suhaib itu, sungguh beruntung, kata Rasulullah ya. Maka dari sini beliau dijuluki oleh para sahabat yaitu dengan Suhaib Ar-Robih, yaitu Suhaib yang beruntung karena meninggalkan hartanya ya. Sampai-sampai Allah pun memuji beliau dalam Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Ini menurut mufasir yang paling senior di para sahabat yaitu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas adalah penafsir Al-Qur'an termasyhur ya di zaman para sahabat ya. Yaitu menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Al-Musayyab bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah 207 yang berbunyi wa minan nasi may yashtari nafsahu betigo amardatillah, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah, yaitu maksudnya ada orang yang mencari keridhaan Allah, dia menjual hartanya, menjual dirinya mencari keridhaan Allah, yaitu maksudnya ayat ini kata Ibnu Abbas itu adalah Suhaib, berkenaan dengan Suhaib Ar-Rumi. Jadi Allah memuji ketulusan beliau ya dalam beriman. Dia rela mengorbankan hartanya, seluruhnya ditinggalkan. Membuktikan imannya itu ya, tidak ragu-ragu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia yakin bahwa risalah itu sudah turun. Mari kita coba dari sahabat ini kita melihat diri kita sendiri, apakah kita beriman kepada Allah sudah benar, apakah belum. Mari yang punya harta coba dipertimbangkan dari sahabat-sahabat terdahulu ya. Bagaimana kita? Ada Abu Bakar yang juga membawa hartanya seluruhnya ketika berjihad. Ada Umar separuh hartanya. Dan saat ini sahabat Suhaib juga meninggalkan hartanya seluruhnya. Dengan kemudian dia berhijrah. Sangat mantap ya ikan mereka ya. Makanya kalau kita ingin keimanan kita seperti mereka, maka kita harus mengikuti jejak mereka. Mari kaum muslimin di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia yang mendengarkan ini, kajian-kajian ini, coba kita pertimbangkan keimanan kita benar enggak. Nanti kalau kita tidak bisa beriman dengan seperti sahabat ini, maka kita tidak bisa melihat Dajjal ya, tidak bisa melihat Dajjal. Apakah kita sudah benar-benar beriman? Maka pertanyaannya, jawabannya ada pada diri sendiri. Mungkin memang sangat sulit ini ya, sangat sulit kita bisa melihat Dajjal dari jalan ini ya, dari jalan mukmin sebagai seorang mukmin. Karena mukmin itu tidak ragu-ragu membuktikan imannya itu, tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Kalau kita masih sayang, harta kita melimpah kemudian mengeluarkan infak hanya 1.000 aja masih sayang, maka belum dikatakan kita itu seorang yang benar-benar beriman. Kan itu. Apalagi kalau kita menyedekahkan ada mobil 4-2 kita infakkannya, maka ini keberatan betul ya. Mungkin kita bisa melihat dari jalan yang lain ya. Kalau kita ingin melihat Dajjal, yaitu mungkin dari jalan yang kedua ini, mungkin kita bisa melihat dari jalan yang kedua, yaitu sebagai yang membenci perbuatan Dajjal.
Mungkin kita bisa melihat dari perbuatan. Tapi kalau kita juga tidak bisa membenci perbuatan Dajjal, maka juga kita tidak bisa melihat Dajjal, karena kita tidak mau membenci perbuatan Dajjal. Dari jalan ini mungkin kita bisa melihat Dajjal. Tapi kalau kita membenci perbuatan Dajjal, apa saja perbuatan Dajjal? Perbuatan Dajjal itu yaitu kalau kita bisa melihat siapa-siapa yang menjadi pengikut Dajjal, kan itu. Siapa-siapa aja yang menjadi pengikut Dajjal. Mari kita bahas dulu siapa-siapa aja yang menjadi pengikut Dajjal ya. Lihat siapa saja para pengikut Dajjal sesuai nas Al-Quran dan hadis ya. Sesuai nas dan hadis. Mari kita melihat ya, siapa-siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal. Ini siapa umat Islam yang menjadi calon pengikut Dajjal ya, sesuai Al-Quran dan hadis. Dalam buku Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asarati Sa'ah, yaitu halaman 200 dalam halaman ya 721 sampai 727, yaitu dalam yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ini dia dengan isyarat-isyarat ya, bukan dalam hadis tidak disebutkan ya, tidak disebutkan siapa-siapa aja menjadi pengikut Dajjal, tapi beliau menganalisa dari Al-Quran dan hadis. Menganalisa dari Al-Quran dan hadis, dari nas-nas itulah mereka mengasah bahwasanya ada 10, kata beliau itu ada 10 kelompok yang menjadi pengikut Dajjal. Wallahu alam siapa saja apakah benar analisa beliau, kita hanya bisa membacakan yaitu dari pendapat beliau ini dengan isyarat-isyarat Al-Quran dan hadis bahwasanya ada 10 kelompok yang menjadi pengikut Dajjal. Nah, pengikut Dajjal inilah yang harus kita benci perbuatannya, maka kita bisa melihat nanti Dajjal. Yaitu yang pertama adalah kelompok penyempal atau Khawarij. Nah, ini dari Kang Diki ya. Beliau menulis Khawarij dan penyempal adalah paham, bukan kelompok. Kalau Kang Diki dia tuh hanya paham ya, bukan kelompok. Mungkin kalau dulu kelompok ya, makanya ada cirinya. Khawarij itu cirinya mereka gundul ya, selalu mengundul dulu, tapi ya dulu. Sekarang tuh ya, di zaman para sahabat dulu, ketika sahabat menanyakan bagaimana cirinya itu mereka tuh selalu menggundul ya, menggundul rambutnya. Itu ciri yang terdahulu. Kalau sekarang sulit. Nah, ini makanya Kang Diki menulis di sini yaitu mereka itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi hanya paham pemikirannya. Bisa saja ini mereka itu ada di Khawarij ini, kenapa bahasa ini, bisa saja mereka ada di NU katanya. Ini ya menurut analisa Kang Diki ya, bisa saja mereka berada di NU karena dia paham, bukan kelompok. Jadi bisa dia berada di NU orangnya. Bisa saja dia berada di Muhammadiyah, di FPI, di Dewan Dakwah, di mana saja, di Salafi, bisa. Karena pemahaman orang Khawarij ini apabila tidak cocok dengan pendapatnya, makanya mereka kafir, katanya seperti itu ya. Kan itu. Makanya dia paham.
bukan kelompok atau alirannya. Nah, ini. Jadi para pengikut Dajjal yang pertama adalah Khawarij. Menurut Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad tadi ya, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dianjurkan kemunculannya. Lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Nah ini deh. Makanya Dr. Mubayyad itu dengan teks hadis ini itu menjadi Khawarij ini ya, menjadi salah satu pengikut Dajjal. Tidak ada memang hadisnya bahwasanya ke-10 ini dalam hadis, tidak ada ya. Saya cek, tidak ada ya. Tetapi hanya isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ini isyarat dalam hadis ya. Ini yang dimaksud Khawarij. Dalam hadis yang lain, Khawarij itu yaitu mereka suka, pokoknya yang berkata bahasanya tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka kafir ya. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah cirinya itu, yaitu sering mengundul dulu ya. Makanya sekarang dia bisa berada di kelompok, di dalam kelompok-kelompok baik FPI, Dewan Dakwah, NU, Muhammadiyah, Salafi, di mana saja dia ya. Hanya orang yang sering mengkafir-kafirkan saudaranya. Maka ini rentan ya, kelompok ini rentan menjadi pengikut Dajjal, yaitu Khawarij. Jadi jelas Khawarij ini adalah orang muslim ya, orang muslim. Makanya pengikut Dajjal itu orang muslim, karena Dajjal itu orang muslim juga dan alim, maka pengikutnya juga banyak orang yang muslim tetapi menyimpang ya. Nah, ini kelompok pertama dari pendapat Dr. Mubayyad tadi ya, yaitu melihat teks nas Al-Quran dan hadis. Tadi dari hadis ya. Kemudian kedua adalah pelaku bid'ah atau sesat. Nah, kalau pelaku bid'ah juga kan tidak ada orang selain dari orang muslim dikatakan bid'ah, tidak ada. Nah, makanya yang pelaku bid'ah atau kesesatan itu hanya orang muslim, yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, makanya dikatakan dia bid'ah. Inilah makanya jika kita tidak membenci perbuatan bid'ah, maka kita tidak akan bisa melihat Dajjal dari kedua ini, dari kelompok ini ya. Jadi yang pertama tadi orang-orang mukmin. Kalau kita sulit menjadi seorang mukmin yang begitu meyakini Allah dan Rasulnya, kemudian kita tidak ragu-ragu, kemudian kita berjihad dengan harta dan jiwa kita tidak mampu di situ, maka kita berusaha mampu di yang kedua ini agar kita bisa melihat Dajjal. Tapi kalau kita juga di kedua ini tidak mampu, maka tidak akan bisa melihat Dajjal. Nah, karena Dajjal akan membawa sunnah, mengganti sunnah kita dengan sunnahnya, sunnah Dajjal kan. Nah, maka pelaku bid'ah adalah salah satu pengikut Dajjal. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala mereka sakit.
karena mereka adalah pengikut Dajjal. Lah kali ini disebut Dajjal mana? Karena ini disebut Dajjal. Nah, tapi tidak disebut ke 10-10-nya ya. Nah, maka ulama-ulama dulu mereka melihat teks Al-Quran dan hadis, bahwasanya inilah pengikut-pengikut Dajjal, yaitu pertama tadi kelompok penyempal ya dari Islam, yaitu Khawarij. Itu kelompok pertama menurut Dr. Umbayat yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kedua, pelaku bid'ah atau kesesatannya, itu kelompok kedua. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Dari hadis ini dan penjelasan Dr. Ahmad Al-Ubayyad di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud pelaku bid'ah dan kesesatan ditujukan kepada orang yang beragama Islam. Nah, seperti itu. Jadi bukan orang-orang non-muslim ya. Makanya pengikut Dajjal juga kebanyakan muslim, orang muslim kebanyakan. Nah, dari sini kan tadi dari teks hadis itu bahasanya orang yang melakukan bid'ah itu kan orang muslim. Kalau orang kafir tidak dikatakan melakukan bid'ah, kan itu. Ya. Yang ketiga yang menjadi pengikut Dajjal adalah para wanita. Nah, ini pun tergambar di dalam teks hadis, kan itu. Tidak ada juga hadisnya menunjukkan seperti itu ya. Tidak ada, hanya beliau menganalisa dari teks-teks Al-Quran, teks-teks Al-Qurannya dan hadis, yaitu kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita, sampai-sampai dikhiaskan kepada para suami agar mengikat istri, ibunya, kan Tuhan, ibu-ibunya, putrinya, dan saudara-saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, yaitu termakan fitnah Dajjal. Nah, itu. Jadi fitnah Dajjal itu pengikutnya kebanyakan juga perempuan ya, rentan perempuannya, karena perempuan kan termasuk yang lemah ya. Manusia itu lemah, apalagi seorang perempuan itu sangat lemah sebenarnya. Makanya kalau menjadi saksi juga perbandingannya 1:2, laki-laki 1, perempuan 2. Walaupun banyak orang pintar kalau perempuan, tapi dalam teks-teks hadis bahwasanya perempuan itu sangat lemah ya, lemah. Nah, catatan di sini ya, tujuan Dajjal jelas untuk menyesatkan. Jika apa yang Rasulullah sampaikan ini dimaksudkan juga untuk wanita non-muslim, maka kurang tepat. Karena non-muslim tentunya tidak perlu disesatkan Dajjal lagi ya, kecuali yang jelas-jelas ditunjuk hidungnya oleh Rasulullah, misalnya 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada juga non-muslim Yahudi yang jadi pengikut Dajjal, padahal Dajjal kan berwajah seorang muslim? Jawabannya banyak kemungkinan. Yang pertama yaitu karena tidak ada penjelasan apakah mereka itu menjadi pengikut Dajjal di saat kemunculan awal sebelum Al-Mahdi dibaiat, atau setelah Al-Mahdi dibaiat, setelah berkuasa ya, seperti itu. Jadi bisa jadi mereka menjadi pengikut di saat fase akhir, yaitu orang-orang yang non muslim tadi ya, dari Yahudi kan, itu bisa jadi pengikut terakhir. Tapi sebelumnya karena Dajjal itu seorang muslim dan alim, maka pengikutnya kebanyakan orang muslim juga. Nah, seperti itu. Dajjal artinya kan menipu. Jadi kalau kita melihat Dajjal yang seperti digambarkan oleh Ustaz akhir zaman kemarin,
maka kita akan bisa benar melihat Dajjal semuanya dengan bentuknya yang jelek kan. Kemudian matanya, di antara matanya itu terus kafir, maka akan dilihat oleh semua orang. Maka dari hadis yang di atas bahwasanya Dajjal itu hanya bisa dilihat oleh dua kelompok, yaitu yang pertama oleh orang mukmin, yang kedua oleh yang membenci perbuatan Dajjal. Perbuatan Dajjal itu yaitu orang yang menjadi pengikutnya. Ya, salah satunya tadi bid'ah. Kemudian para wanita kan. Kemudian pengikut Dajjal yang keempat adalah setan. Setan ini ada di sama manusia juga ya, minal jinnati wan nas ya. Sini Kang Diki menulis setan adalah kata sifat ya bagi manusia dan jin, makanya setan sifat ya, bukan jadi ada pada manusia dan jin. Dalam hadis riwayat Amr bin As ya. Oh, ini lengket nih tulisannya. Di Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman Sulaiman alaihissalam ya. Nah, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Nah, inilah yang menjadi pengikut Dajjal juga ya, setan. Nah, sangat jelas setan khususnya jin termasuk manusia menjadi kaki tangan Dajjal dalam mencapai tujuannya, menjadi pengikutnya ya. Yang kelima, tukang sihir. Nah, kalau kita tidak membenci pekerjaan tukang sihir, maka juga kita tidak akan bisa melihat Dajjal ya. Tukang sihir kan pelaku syirik ya. Berdasarkan penelitian Dr. Mbayat, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun itu kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan ahli neraka dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Jadi Dajjal ini kan ada, kok Dajjal saya lupa ya. Maksudnya tukang sihir ini kan ada di orang muslim juga. Walaupun ada di non muslim, tetapi ada di orang muslim juga. Makanya pengikut Dajjal itu juga orang muslim, tukang sihir. Seperti itu. Jadi yang keenam adalah pengikut hawa nafsu ya. Hawa nafsu, pembohong, pendusta, gembaran. Coba kita lihat yang keenam ya. Oh, sini yang ketujuh masuk ya. Yaitu pengikut hawa nafsu. Yang selanjutnya ke-6 sampai ke-10 yaitu pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu adalah juga akan menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena dia mengedepankan nafsunya ya, bukan mengikuti syariat. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Lais bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal ahli neraka adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena keinginan mereka ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Artinya orang ini mengikuti hawa nafsunya, sudah tahu
Dajjal itu kan. Tetapi karena ingin memakan makanannya kan, dalam hadis Dajjal itu akan membawa makanannya. Mungkin karena lapar, makanya dia mengorbankan keinginannya ya, mengikuti. Jadi pengikut hawa nafsu menginginkan apa nafsunya, tidak mau menahan diri, maka ini salah satu menjadi pengikut Dajjal. Ini dari teks ini Dr. Mubayat menganalisa bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi pengikut Dajjal. Seperti itu. Jadi tidak ada ke 10-10-nya itu bahwasanya pengikut Dajjal itu 10-nya langsung ditulis, tidak ada ya, tapi menganalisa dari teks Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah berbohong atau pendusta ya. Di sini ada pembohong atau pendusta. Maka Dr. Mubayat ini dia menulis yaitu melihat teks Al-Quran ya. Contohnya yang ditulis yaitu dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-7. Wailul likulli afakin asim ya. Wailul likulli afakin asim. Celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa. Artinya pembohong itu celaka, makanya dia menjadi pengikut hawa nafsu. Ada dalam surat Az-Zariyat ada juga ya, tapi saya yang mencatat satu dari pendapat Dr. Mubayat ini, bahwasanya pengikut Dajjal adalah orang pembohong atau pendusta, yaitu melihat teks dari Al-Quran. Tadi kan dari hadis-hadis semua ya, ini dari Al-Quran. Dr. Mubayat melihat dari teks Al-Quran itu. Ada dari surat Al-Jasiyah ayat ke-7, ada surat Az-Zariyat juga, mungkin ayat 4 kalau nggak salah, Az-Zariyat ya, saya tidak catat. Kemudian yang ke-9 adalah namimah atau adu domba. Adu domba juga akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu atas penelitian Dr. Mubayat. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Makanya tidak akan masuk surga, berarti kan dia di neraka. Makanya dari teks hadis ini Dr. Mubayat, mereka adalah pengikut Dajjal. Walaupun tidak disebutkan, oh ini seorang yang mengadu domba itu akan masuk menjadi pengikut Dajjal, tapi tidak ada. Tapi dengan teks ini dianalisa bahwasanya inilah yang akan menjadi pengikut Dajjal, karena kan dia tempatnya di neraka ini. Walaupun tidak disebutkan neraka ya. Dalam hadis, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Hadis riwayat muttafaq alaih ya. Hadis yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang terakhir adalah asobiyah atau fanatisme golongan. Ya, ini orang yang membanggakan kelompoknya, maka kelak katanya akan menjadi pengikut Dajjal. Ini yang terakhir ya. Ada disebutkan hadisnya, kita sebutkan di sini riwayatnya. Bukankah termasuk umatku siapa saja yang menyeru orang pada asobiyah? Kurang lengkap ini hadisnya, enggak. Artinya kalau kita dalam hadis lain ada ya, dalam hadis lain saya lupa catat, bahwasanya asobiyah atau fanatisme golongan dari penelitian Dr. Mubayat akan menjadi pengikut Dajjal, karena dia membanggakan kelompoknya, tidak mau keluar dari kelompoknya. Maksudnya kelompoknya lah yang benar. Makanya ketika Allah memunculkan seorang laki-laki yang membawa pesannya, yaitu
yaitu dengan pesan dari mimpi atau al-mubasyirat, maka mereka menolak ya, seolah-olah dari kelompoknya lah yang benar pendapatnya, tidak mengakui al-mubasyirat atau mimpi. Padahal hadisnya sangat sahih ya, hadisnya sahih bahwasanya di akhir zaman umat akan digembirakan dengan al-mubasyirat. Para sahabat juga dahulu tidak tahu apa mubasyirat, makanya bertanya. Anas bin Malik bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yaitu mimpi yang benar atau mimpi yang solih, kan itu, atau mimpi yang dilihat oleh seorang muslim. Jadi mubasyirat itu suatu kebenaran ya, apalagi di ujung akhir zaman ini, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai obor atau sebagai senter bagi kita, agar kita mengetahui jalan yang lurus itu. Nah, sekarang kita bingung. Kita yang mungkin para tokoh-tokohnya tidak bingung ya, merasa itu berada di atas jalan yang lurus semuanya, baik dari NU, Muhammadiyah, Salafi atau Jamaah Tabligh. Mereka merasa benar semua ini, atau tokoh-tokohnya ini, padahal sudah sudah bertentang-tentangan, tetapi mereka merasa benar semua. Terakhir pengikut yang menganalisa ya, yang bingung ya, salah satunya saya tidak masuk kelompok-kelompok tuh. Ya mana yang benar nih? Kita mau mengaji di sini, dari kelompok ini katanya kelompok itu salah, kita masuk di sini, di kelompok sana dibilangnya salah. Nah, jadi kita yang benar, dari kelompok sana kita yang benar. Nah ini, jadi bingung umat, dibantai orang ini ya, bukan dibantai ya, dia apa ya, dibantai kan beda ya. Nah, jadi umat bingung atas kelakuan oleh kelompok-kelompok ini ya, yang merasa benar semua, bahasanya yang lain tuh semua salah ya. Ternyata ketika Allah menurunkan mimpi-mimpi yang benar, mereka menolak semuanya. Bahasanya di mimpi itu dikatakan bahasanya para ulamanya tertidur. Mereka tidur, tidak mau mendengar bahasanya al-mubasyirat itu adalah petunjuk di akhir zaman. Mereka menolak hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah lewat ya waktunya. Iya. Baiklah. Nah, jadi yang terakhir adalah yaitu fanatisme ya, golongan. Maka mereka akan menjadi pembantu Dajjal. Maka kita kalau kita ingin melihat Dajjal, maka keluarlah dari kelompok-kelompok ini. Karena kalau kita ashabiyah, fanatisme golongan, kita tidak akan bisa melihat Dajjal. Ini menurut Al-Mubayyad ya, Dr. Mubayyad. Tidak akan bisa melihat dari teks hadis itu ya, dari teks Al-Quran dan hadis. Karena dia benar-benar mengutamakan kelompoknya, merasa paling benar. Nah, ketika diterangkan al-mubasyirat, bahasanya itu petunjuk di akhir zaman, datangnya dari Allah, mereka mengabaikan. Nah, bahkan sudah kita jelaskan kemarin, ketika ada orang yang menyebut nama Allah tidak gemetar, maka imannya diragukan ya. Nah, Muhammad Qasim membawa nama Allah 500 kali berbicara dengan Allah. Masa kita nggak gemetar? Kan ini suatu luar biasa. Kita harusnya mencari tahu dan menyebut Nabi lagi di situ juga. Nah, jadi kalau tidak tergetar, kita masih asobiyah dengan kelompok kita, merasa paling benar, maka mereka yang melakukan ini tidak akan bisa melihat Dajjal ya. Nah, ini dari Dr. Mubayyad ya, menganalisa dari hadis. Mungkin itu aja karena waktunya sudah habis. Nanti kita sambung ya. Kita sambung karena masih berlanjut ini ya temanya. Masih berlanjut. Kita cukupkan
Demikian ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi penerang bagi kita. Mari kita hadiri ya acara seminar Gaza 10 Desember ya. Ini acara blueprint dan roadmap, yaitu perjalanan Indonesia ke depan 2026-2029. Jadi Indonesia, insya Allah dari teks-teks hadis, kebangkitan Islam dari timur yaitu dimulai dari Indonesia, insya Allah. Makanya Majelis Gaza membuat blueprint dan roadmap. Saya baca yang tersalah ya, coba balik ya. Ya, saya nggak pandai baca. Mari kita hadiri yang telah mendapatkan undangan, baik yang ini secara langsung maupun melalui via email ya, atau yang tidak mendapatkan undangan, kita melihat di media-media sosial seperti TikTok, Facebook. Kita hadiri acara itu, kita lihat ya, agar kita bisa paham al-mubasyirat itu, agar kita paham dari hadis-hadis itu bahwasanya Indonesia bahwasanya umat Islam itu akan bangkit dari timur ya. Timur itu dikaji berasal dari Indonesia atau Nusantara, tepatnya Nusantara itu di Indonesia, insya Allah. Ini dari kaji-kajian Majelis Gaza. Mari kita hadiri tanggal 10 Desember di mana tadi? Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ya. Tanggal 10 ya, jangan lupa. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lanjut ya.